Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita perbincangan tentang skripsi. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, para pemirsa yang saya hormati, kali ini kita akan membincangkan tip komunikasi dengan dosen pembimbing yang efektif. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan dan para pemirsa yang saya hormati, kali ini kita masih membahas di termin yang kedua tentang dosen pembimbing. Ini menjadi perhatian serius karena tidak bisa terlepaskan dari keberhasilan kita semuanya, keberhasilan para mahasiswa ketika akan menyelesaikan studinya dengan menyusun skripsi. Maka kita perdalam lagi. Teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, ketika kita melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing, lakukan komunikasi yang efektif, lakukan komunikasi yang bagus. Maka ketika komunikasi yang efektif juga akan membuahkan hasil penyelesaian studi kita juga akan sukses dengan baik, sukses dengan cepat. Yang pertama harus dilakukan adalah, dan penting dicatat adalah, gunakan bahasa yang sopan. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kita adalah memegang teguh adat ketimuran. Orang-orang kita, orang-orang Indonesia masih memegang teguh tentang bahasa, karena bahasa sebetulnya adalah cermin dari kepribadian kita. Ketika saudara menggunakan bahasa yang sopan, hakikatnya saudara juga akan diberi timbal balik, dihormati, disegani oleh para orang-orang yang kita ajak komunikasi. Gunakan bahasa yang sopan kepada pembimbing saudara, karena jangan dianggap sepele bahwa bahasa itu tidak memiliki efek. Bahasa itu juga akan jauh berpengaruh kepada diri kita, berpengaruh kepada orang yang kita ajak bicara. Bahasa itu juga akan memberikan cermin kepribadian kita, yang akhirnya kita juga dihormati oleh orang lain. Apalagi kita dengan pembimbing. Sekali lagi bahwa pembimbing kita adalah orang yang harus kita juga hormati juga, karena kita butuh. Karena kita, teman-teman mahasiswa, membutuhkan beliau itu dalam rangka kita menimba keilmuan yang dimiliki oleh dosen kita. Maka gunakanlah bahasa yang sopan, bahasa yang bagus, bahasa yang menyejukkan hati, bahasa yang tidak membuat pembimbing kita kemudian menjadi marah, menjadi tidak berempati. Karena dengan bahasa itu biasanya orang itu juga akan memetik buah dari bahasa yang kita gunakan. Misalkan Anda bertegur sapa dengan dosen pembimbing kita, "Assalamualaikum Pak dosen, assalam, bagaimana kabarnya," dan sebagainya. Itu juga sudah bahasa-bahasa yang bagus, bahasa-bahasa yang menyenangkan. Jangan kemudian ketika Anda berpapasan dosen pembimbing saudara, dikira dosen pembimbing saudara tidak tahu, dan ini menjadi tidak sopan, tidak menjadi catatan yang baik di hadapan dosen pembimbing kita. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan berikutnya adalah, selain dengan menggunakan bahasa yang sopan, kita beretika, punya etika yang baik, punya sikap yang bagus. Selain menggunakan bahasa yang sopan, kita juga punya beretika yang lain. Menggunakan beretika ketika berjumpa, ketika akan memulai bimbingan. Taruhlah misalkan saudara dengan bahasa yang baik, "Assalamualaikum Pak dosen atau Bu dosen, bisakah saya bimbingan saat ini atau masih kami harus menunggu?" Nanti ketika beliau menjawab, "Silakan tunggu dulu, terima kasih Bu dosen, terima kasih," atau "Pak dosen." Itu bahasa-bahasa yang beretika. Ini jangan dianggap sepele oleh teman-teman mahasiswa, karena ini hal kecil tapi juga kadang berimplikasi jauh begitu ya. Banyak dosen-dosen itu
saya males kalau membimbing dia, ini orangnya tidak sopan, orangnya tidak memberikan mencirikan beretika yang baik. Itu sudah menjadi kegagalan kita sebetulnya, kegagalan teman-teman ketika melakukan bimbingan. Ketika seperti itu, ketika dosen kita sudah tidak bersimpati terhadap kita, itu nanti akan berefek kepada beberapa bimbingan selanjutnya. Anda akan diberi tanda, oh ini dosen mahasiswa ini oleh dosen pembimbing kita, itu dosen mahasiswa ini adalah mahasiswanya kurang sopan, kurang beretika, kadangan sok bergaya pinter dan sebagainya. Itu bukan berarti menjadi satu kelebihan kalau dalam diri saudara. Kalau saudara memiliki beberapa pendapat boleh, tetapi bukan berarti Anda menggurui gitu ya. Karena mau tidak mau Anda adalah orang yang membutuhkan beliau, dan beliau lebih sudah dianggap lebih capable gitu ya, dan secara akademik gitu ya. Dan secara legalisasinya beliau memang pembimbing saudara. Maka kemudian lakukan bahasa yang sopan. Nah, ini bukan berarti dalam karena kita sedang membincangkan skripsi, maka ini kita gunakan term sopan ini dalam bimbingan skripsi. Walaupun hakikatnya orang berbahasa sopan itu di semua tempat. Kemudian beretika juga ini dilakukan orang di semua tempat. Etika dalam bahasa, etika dalam memulai bimbingan, etika dalam berpakaian. Kalau misalkan etika kampus Anda adalah tidak boleh memakai sandal, tidak boleh memakai kaos, ya patuhilah seperti itu. Anda masuk dengan bagus, dengan etika berbusana yang memang sesuai dengan kampus, itu jauh lebih nyaman dan jauh lebih enak, jauh lebih ketika saudara bimbingan akan lebih sesuai seperti itu. Karena biasanya ada beberapa kampus yang menerapkan etika berpakaian untuk wanita seperti apa, untuk pria seperti apa. Patuhilah seperti itu. Jangan kemudian Anda datang ke dosen pembimbing saudara sementara tidak dibenarkan dalam etika berpakaian. Anda pakai kaos oblong, kemudian pakai sandal jepit, atau sandal bukan jepit lah, tapi sandal, itu sudah kelihatannya tidak beretika sekali. Ketika orang sudah seperti itu kemudian ini asal-asalan gitu ya, ini kayaknya tidak serius. Dan hal-hal yang seperti ini kecil tetapi perlu diperhatikan bagi teman-teman mahasiswa. Beretika, kemudian sikap positif terhadap pembimbing. Jadi seperti ini yang namanya sikap positif ya terhadap pembimbing. Pokoknya atau ringkasnya, saudara sebagai mahasiswa yang memang sedang menyusun skripsi, lakukan sifat yang atau sikap yang positif terhadap pembimbing saudara. Seperti tadi di awal saya sampaikan, gunakan bahasa-bahasa yang baik. Misalkan bertutur kata yang baik, doakan pembimbing saudara. Atau mungkin bisa Anda ketika memulai bimbingan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabarnya Pak, Bu, semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, selalu keluarganya juga diberi perlindungan oleh Allah. Maaf, saya mau bimbingan kepada Bapak, kira-kira sempat jam berapa? Anda mulai dulu dengan dengan sikap positif, yaitu dengan doa itu tadi. Orang itu akan tersentuh dengan bahasa yang seperti itu. Ketika saudara memulai Assalamualaikum, kemudian mendoakan, bagaimana Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas sesuai dengan rutinitas biasa. Semoga Bapak selalu dapat keberkahan, kesehatan dan sebagainya. Itu sudah entry point yang sangat luar biasa ketika kita menjalin komunikasi dengan dosen pembimbing kita. Mohon maaf Pak, setelah dengan bahasa itu barulah Anda mohon maaf Pak, saya mau bimbingan, kira-kira Bapak punya waktu luang kapan, hari apa, jam berapa, di mana saya harus menemui Bapak atau Ibu. Itu sudah sikap positif ya,
mendoakan pembimbing. Tapi sekali lagi, orang itu akan, bahasa itu akan bisa dicerna dengan mudah, akan mudah dimengerti, akan mudah dirasa, akan mudah diterima, itu ketika semuanya dengan ikhlas. Anda betul-betul mendoakan ikhlas kepada pembimbing saudara supaya diberi kesehatan sehingga bisa membimbing saudara dengan sempurna. Coba bayangkan kalau pembimbing saudara tidak sehat, skripsi saudara juga akan terkendala. Maka lakukan itu. Oke, dalam perbincangan kali ini, sekali lagi bahwa tip komunikasi dengan pembimbing yang efektif, pertama, gunakan bahasa yang sopan. Kemudian yang kedua beretika, dan yang kedua adalah beretika, yang ketiga adalah sikap positif ke pembimbing saudara. Salah satu contohnya itu tadi dengan mendoakan, dengan bertutur kata yang baik dan sebagainya, itu akan membawakan hasil komunikasi yang efektif. Demikian perbincangan kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam video mendatang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.